Nah, ini menyatakan diri akan menjadi seorang muslim, dan diantar sebelah kanannya Mas Yesaya ini adalah ibundanya, Bunda Erni. Beliau masih Kristen, tetapi dengan berbesar hati bersedia mengantarkan putranya untuk menjadi seorang muslim. Betul ya Bu ya? Bahwa Al-Quran setebal itu semuanya adalah firman Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus ya. Tapi kalau di Kristen, dosanya Adam yang cuman ringan makan buah itu ditimpakan terus sampai anak turunnya. Bayi lahir yang baru lahir gitu, itu sudah berdosa. Setahu saya kalau konsepnya Kristen begitu si anak lahir itu sudah menanggung dosa. Kalau Islam tidak. Islam itu bayi lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir yuladu dilahirkan alal fitrah dengan kesuciannya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada seorang hamba Allah yang akan kembali. Jadi awalnya itu memang setiap bayi yang lahir dalam fitrahnya adalah menyembah kepada Allah. Dan sekarang di sebelah kanan saya Saudara Yesaya Waniko Purbo. Ya. Namanya Kristen banget. Biar jangan terlalu tegang. Namanya Yesaya. Ini merupakan salah satu surat dalam Bible ya. Namanya Yesaya, itu nama seorang nabi dalam Perjanjian Lama. Nah, ini menyatakan diri akan menjadi seorang muslim, dan diantar sebelah kanannya Mas Yesaya ini adalah ibundanya. Bunda siapa Bu? Bunda Erni. Beliau masih Kristen, tetapi dengan berbesar hati bersedia mengantarkan putranya untuk menjadi seorang muslim. Betul ya Bu ya? Kemudian di sebelah kirinya Bunda ini namanya siapa? Adi. Mas Adi. Mas Adi ini juga seorang Kristen juga ya, yang menjadi saksi di antara kita bahwa dalam kebinekaan itu perbedaan agama tidak harus berbenturan ya, semuanya dalam satu wadah saudara sebangsa dan setanah air ya. Hanya memang ada perbedaan keyakinan yang ini nanti menentukan siapa yang masuk surga. Menurut versinya Islam, orang Islamnya yang masuk surga. Menurut versi Kristen, orang Kristen yang masuk surga. Nggak apa-apa, ada perbedaan pendapat gitu, nggak perlu sampai berbenturan ya. Kalau dialog tidak apa-apa ya. Sekarang ini banyak orang yang menjadi mu'alaf. Ada yang kemarin
first graduate dari lulusan Untak, seorang keturunan Chinese, itu juga dari Katolik ya. Kalau ini kan dari Protestan, ya, nggak masalah. Ya. Ada juga yang konsultasi mau murtad, alhamdulillah. Kapan hari ada yang konsultasi di sini, pengen murtad, ya. Akhirnya bisa kita arahkan, ya, dengan data-data, dengan dalil-dalil yang memadai. Karena begini, pemirsa sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, semuanya saja perlu diketahui bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga, ya, kemudian di dunia ini beliau ini Nabi Adam dan keluarganya dengan Siti Hawa itu dikawal dua, yang satu para malaikat yang dipimpin Roh Kudus, ini membisikkan kebaikan-kebaikan Roh Kudus itu. Satunya lagi iblis. Iblis inilah yang akan menyesatkan Adam dan anak keturunannya untuk nantinya setelah meninggal ikut iblis ke neraka. Nah, ini semua agama tahu bahwa memang ada kemiripan, ya. Tapi intinya seperti itu, bahwa manusia ini setelah dari surga mendapatkan tes kehidupan di dunia, nantinya akan kembali di akhirat itu, kembalinya ke surga atau ke neraka. Gitu kan. Kalau yang mengikuti bisikan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dia akan masuk ke surga. Kalau mengikuti bisikan iblis, sesat, dia akan ke neraka. Itu semua agama tahu. Khususnya yang kita anggap tertua itu adalah agama Yahudi, Judaism, ya. Kemudian dianggap yang nomor 2 ini Kristen atau Katolik, Kristen. Kemudian yang dianggap terakhir adalah Islam. Nah, kalau menurut Islam itu mulai Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah disebutkan bahwa Adam itu Islam, ya. Dalam Al-Quran disebutkan idz qala lahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ibrahim, ya. Itu pertama kali disebutkan aslim, berislamlah. Jadi arti Islam itu sendiri adalah satu, berserah diri. Arti yang lain adalah damai sejahtera. Jadi kalau ada salam sejahtera itu kalau di bahasa Arab kan ya assalamualaikum. Gitu loh. Karena artinya Islam sendiri damai, sejahtera dan berserah diri. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat perintah dari Allah, aslim, berislamlah atau berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim atau Abraham menjawab, baik, aku berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi di situ Islam itu sudah disebutkan mulai sejak Nabi Ibrahim atau Abraham. Kemudian Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya Ibrahim? Ismail, Ishak, yang kita tahu itu ya. Wa Yaqub, Yaqub itu anaknya Ishak. Jadi wasiat dari Ibrahim kepada Ismail, Ishak dan anak keturunannya Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, wahai anak turunku semuanya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian lakum ad-din, agama. Agama apa? Ya tadi aslim, Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi Islam.
atau secara luas kecuali kalian dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Itu terus. Nah, wasiat itu sampai sekarang dilestarikan oleh umat Islam yang sekarang ini, dan setiap khutbah Jumat itu tidak sah kalau tidak menyampaikan wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setiap khotib yang berkhutbah wasiatnya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim, sesuai dengan amanat atau wasiat dari para nabi yang dulu. Baik, untuk itu tadi saya lihat Mas Yesaya ini seneng ya, seneng apa? Searching. Ya. Ada HP-nya? Ada. Nah, sekarang biar tahu, karena mau masuk Islam, supaya tahu bahwa Islam ini disebutkan dalam Al-Quran itu jelas. Ya, diketik di Google kosong QS ya, spasi ya, 3 spasi ya, 19. Surat Ali Imran ayat 19 berbunyi, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap. Cukup ya. Jadi di situ disebutkan yang pertama tadi, sesungguhnya agama innad dina indallahil Islam, jelas disebutkan. Dan ini mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Disebutkan bahwa innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah adalah Islam. Jadi real, nanti kalau Mas Yesaya ini insya Allah segera akan menjadi seorang muslim, Anda punya pegangan yang jelas bahwa Al-Quran setebal itu semuanya adalah firman Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus. Penjelasan Al-Quran ini, kalau ada versi penjelasan dari Nabi Muhammad, itu tidak boleh dimasukkan dalam Al-Quran, nggak boleh campur. Penjelasan Nabi Muhammad tentang Al-Quran ini namanya hadis. Bagaimana Nabi Muhammad tiap hari berhubungan dengan tetangganya, dengan anak istrinya, dengan jemaatnya, itu semuanya ditulis dalam hadis namanya. Kalau Al-Quran ini terdiri 114 surat, dimulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu full adalah firman Allah yang tidak berubah dan tidak boleh berubah, dan kalau berubah pasti konangan. Ya, jadi kalau istri saya itu pas ngaji salah, itu anak saya aja tahu. Panjang pendeknya salah itu anak saya yang baju putih itu tahu. Alhamdulillah saya juga tahu. Jadi Al-Quran sejak 14 abad dulu sampai sekarang sama. Hadis kitabnya sendiri, itu penjelasan Kanjeng Nabi banyak sekali. Baik, kemudian dibaca yang berikutnya Mas, di gitu QS 3 ya. Yang tadi 19 diganti 85. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-sekali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Diulangi lagi, sekali lagi. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-sekali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, itu artinya. Aslinya mulai dari dulu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islama dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman, dan barang siapa, yabtaghi, yang mencari, ghairal Islam, selain Islam, dinan, sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima, baik di dunia maupun di akhirat dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati, dan dia nanti di akhirat, di hari pengadilan, minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi ini memantapkan Mas Yesaya bahwa
nama Islam itu benar-benar ada dalam Al-Quran, benar-benar di situ. Nah, satu lagi, tapi ayatnya agak panjang. Kalau tidak salah di QS 5/3. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ya. Jadi al-yauma akmaltu lakum itu dari ayat yang panjang yang bawah terakhir itu, al-yauma pada hari ini adalah ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW. Roh Kudus datang untuk ayat yang terakhir itu, dan itu mendekati, berarti Nabi Muhammad sudah selesai, sudah akan dipanggil Allah kembali ke haribaannya. Itu ayat terakhir itu yang turun. Itu ketika ayat itu turun, para sahabat sudah mulai nangis. Wah, berarti Nabi Muhammad sudah mau ditimbali. Bunyinya tadi, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan, akmaltu lakum bagi kalian, akmaltu lakum dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian, wa raditu, dan aku Allah, wa raditu, dan aku Allah ridho lakum bagi kalian, Islam sebagai agama. Jadi selain tadi sudah disebutkan di sana sini, saat ayat terakhir turun sebagai ayat penutup, itu Allah berfirman, aku telah cukupkan nikmatku, telah aku sempurnakan agama kalian, agamamu itu, dan aku Allah ridho Islam sebagai agamamu. Wah, itu ketika ayat itu turun, sahabat bisik-bisik, waduh, ditimbali Nabi Muhammad. Itu sudah mulai pada tangisan. Nah, maka tidak lama setelah ayat itu turun, betul Nabi Muhammad dikunjungi malaikat Jibril atau Roh Kudus dan para malaikat pencabut nyawa, termasuk Mikail mendampingi. Yang mencabut nama itu namanya malaikat Israel. Jadi paling tidak yang saya tahu ada 3 malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Itu timnya banyak, tapi ini pimpinannya yang datang. Kemudian Roh Kudus, kemudian malaikat Mikail yang membagikan rezeki. Itu mereka mau masuk rumah Nabi Muhammad di sana, misalkan mau masuk rumah saja nggak berani. Para malaikat itu minta izin dulu kepada Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad itu derajatnya tinggi, dia sebagai Nabi penutup itu tinggi sekali. Maka ketika itu dipersilakan Nabi Muhammad, silakan masuk. Terus Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad ini tugas, tahu bahasa Jawanya, tahu bahasa Jawa ngerti ya? Ini tugas panjenengan sudah selesai. Nabi Muhammad, tugas panjenengan sudah selesai. Panjenengan pengen diperpanjang melih napa pilih kondur. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad ini, malaikat pencabut nyawa pun izin dulu. Dan Nabi Muhammad, ya nek tugas wis rampung, aku wis balik, wis ditimbali Gusti Allah ya moro. Jadi demikian mulia Nabi Muhammad SAW itu, sampai malaikat yang mau mencabut nyawa itu izin dulu, tanya Nabi Muhammad pengen ditunda, diperpanjang, atau mau berangkat sekarang. Kalau sekarang kami melaksanakan tugas. Maka Nabi Muhammad, ya wis, kalau memang wis aku rampung, semonggo. Wah, ketika Nabi Muhammad mulai diambil nyawanya pelan-pelan, itu ya para sahabat yang nungguin, karena Nabi Muhammad saat itu kan sudah gerah ya. Umurnya 63, sama dengan umur saya. Ya saya kok kita seger. Nabi Muhammad itu lebih seger. Wah, itu jago gulat aja sama Nabi Muhammad kalah kok. Jadi memang seter, gagah perkasa Nabi Muhammad itu. Lah 63 saya ini kan masih kita seger. Nabi Muhammad lebih seger lagi.
Jadi bukan karena sepuh gitu, enggak, Nabi Muhammad 63 ya seusia saya gitu. Dan itu malaikat izin. Nah, ketika mulai merasakan sakitnya maut, ditarik nyawanya pelan-pelan, Nabi Muhammad itu, ya Allah, apakah sakitnya seperti ini? Sakit. Kalau memang seperti ini sakitnya umatku nanti, tolong timpakan sakitnya kepadaku saja. Jangan sampai umatku merasakan sakit seperti ini. Sakit sakaratul maut itu sakit. Jadi Nabi Muhammad ketika menjelang sakaratul maut, ajal itu tidak berpikir tentang dirinya, berpikir tentang kita semua. Ya Allah, demikian sakit sakaratul maut ini. Apakah demikian ya Jibril? Jibril si Roh Kudus itu, Roh Kudus ketika melihat Nabi Muhammad merasakan sakit itu nggak tega ngelihat, noleh. Ditanya sampai Nabi Muhammad, hei Jibril, Roh Kudus, kenapa kamu noleh, nggak mau melihat aku? Apakah kamu jijik melihatku? Bagaimana aku bisa tega melihat engkau kesakitan ya Rasul? Aku nggak tega melihatmu sakit. Jadi Roh Kudus sendiri saat Nabi Muhammad ditarik nyawanya oleh malaikat Israel itu menyaksikan nggak tega. Nah itu demikian cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada kita semuanya. Karena merasakan sakit itu Nabi Muhammad tidak mengeluh, tapi malah minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang demikian sakit, timpakan saja sakitnya umatku itu semua untukku, padaku, supaya besok ketika mereka sakaratul maut tidak kesakitan. Demikian cintanya Nabi Muhammad kepada kita, ya. Nah itu yang Mas Yesaya perlu tahu. Ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, Mas Yesaya punya nabi yang demikian cinta kepada kita. Dan petunjuknya Nabi Muhammad itu mulai kita bangun tidur, mulai kita mau tidur itu ada semua. Ketika kita mau tidur diajari Nabi Muhammad, Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Ya Allah, aku mau tidur. Aku mau tidur ini dengan namamu ya Allah. Aku tidur. Dan kalau aku mati nantinya, aku tidak bangun lagi dari tidur ini, maka matiku juga bersamamu ya Allah. Itu diajari sama Nabi Muhammad. Bangun tidur ada doanya? Ada. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi umat Islam itu setiap langkah itu bersambung dengan Allah. Bangun tidur, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang kembali menghidupkan aku, ba'dama amatana, setelah aku mati semalam. Ya, jadi Nabi Muhammad itu tuntunannya lengkap. Mulai bangun tidur tadi seperti itu, terus nanti mau keluar rumah, mau ke kamar mandi, mau makan, itu semua ajaran Nabi Muhammad itu ada. Dan setiap yang dilakukan itu adalah pahala. Jadi Mas Yesaya kalau nanti masuk Islam, belajarlah tentang sunnah Nabi. Dan setiap sunnah Nabi yang Anda lakukan itu bernilai pahala. Anda bangun tidur berdoa seperti itu, pahalanya sudah dicatat. Anda mau makan, dicatat. Anda berangkat ke kantor, cium tangan ibu, ya, nggak boleh kalau nggak cium tangan. Ya, harus beda. Setelah nanti masuk Islam, Mas Yesaya sebelum berangkat, kalau satu rumah dengan ibu, cium tangannya. Mama, aku berangkat, mohon doa restunya Mama, gitu ya. Nanti pulang juga gitu, pulang, datang, cium tangan. Dan saya punya tradisi juga apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Anak saya, istri saya, kalau keluar rumah, cium tangan. Nah, setiap tindakan-tindakan seperti itu tuh berisi pahala. Nah, makin banyak pahala kita, maka besok di akhirat lebih menjamin kita ini masuk surga.
Jadi bedanya di dalam agama yang sebelumnya, Islam ini semua bertanggung jawab sendiri dengan tuntunan yang lengkap. Ya. Kalau salah gimana? Salah itu sujud, mengaku salah kepada Allah, dosa selesai. Ya. Jadi mohon maaf ini Ibu, ada sedikit beda dengan Kristen. Kalau Islam itu mengajarkan ketika Adam alaihi salam berdosa karena salah melakukan sesuatu di surga, maka ketika Adam ini fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fatabali, maka Allah memberikan nasihat kepada Adam, maka lalu Adam sujud bertobat, dosa selesai. Nah, Islam itu agama kasih. Jadi ketika Adam sudah sujud tobat, Allah tidak memberikan dosa lagi kepada Adam maupun anak keturunannya. Itu real agama kasih. Ya, menurut Islam seperti itu. Jadi menurut Islam kalau sampai ada dosa waris, maka Tuhan itu kejam. Nah, makanya dalam Judaism itu juga tidak ada dosa waris. Orang Yahudi tidak mengakui ada dosa waris. Semua sudah selesai ketika Adam sudah sujud. Islam juga demikian juga. Ketika Adam sudah sujud bertobat, selesai. Tuhan tidak pendendam. Tuhan itu maha kasih, maha sayang. Ya, jadi beda konsepnya. Ya, tapi kalau di Kristen, dosanya Adam yang cuman ringan makan buah itu ditimpakan terus sampai anak turunnya. Bayi lahir yang baru lahir gitu, itu sudah berdosa. Setahu saya kalau konsepnya Kristen begitu si anak lahir itu sudah menanggung dosa. Kalau Islam tidak. Islam itu bayi lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir yuladu dilahirkan alal fitrah dengan kesuciannya. Nah, bedanya di situ. Nggak apa-apa, nanti secara pelan-pelan belajar saya ajarin. Nah, kemudian pertobatan itu bagaimana? Pertobatan dalam Islam itu setiap ini nanti begini. Begitu Mas Yesaya ini nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Islam dosanya yang dulu-dulu sudah lebur, tidak ada lagi. Bersih, putih. Seperti kain putih yang baru dibeli dari toko yang masih bersih itu, sebersih itu. Anda nggak punya dosa nanti setelah mengucapkan syahadat. Sedangkan amal-amal yang dulu, kebaikan-kebaikan yang dulu sudah dikumpulkan tetap ada. Ini sifat kasih sayangnya Allah. Nabi Muhammad tidak menanggung dosanya Mas Yesaya. Siapapun tidak yang menanggung, nggak ada. Semuanya adalah tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Amalan harian itulah nanti yang akan menjadikan kita masuk surga atau neraka. Masuk surga yang level apa, yang VIP atau yang biasa itu dari banyaknya amal kita berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapa itu, semuanya ditumpuk di situ. Ya. Nah, sementara itu yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan 1-2 yang mungkin saya bisa jawab. Boleh, Mas Yesaya? Atau mungkin dari bapak-bapak yang lain, nyun sewu kalau ibu, mas ada yang mau ditanyakan, fair saja, santai. Tadi mungkin saya ceritanya terlalu terlalu serius gitu ya. Oke, sekarang agak kendor aja lah. Ada yang mau ditanyakan, Mas Yesaya? Belum. Kalau saya sih cuma ini Pak, tanya sekedar sharing. Silahkan ya, agak keras saja biar terang. Sekedar sharing Pak. Kan di Kristen itu diajarkan kasih sayang ya, sama. Yang Kristen diajarkan kasih sayang. Oke, terus di Muslim kan diajarkan juga untuk kasih sayang kan, kata Bapak tadi kan. Cuma kan yang ini kita jangan sungkan. Ayo yang dulu nggak apa-apa. Kadang gitu Pak, kan kita lihat nih, jadi sering kalau umat Kristiani sama umat Islam ini apa ya, kalau dikatakan
apa kengkraman apa itu Pak? Bertengkar. Bertengkar. Ya, meski kita lihat kayak misal yang di luar Israel sama Palestina. Nah, itu kan kadang yang jadi pikiran sempat buat pikiran antara dulu. Israel sama Palestina. Ya dulu, ya. Kan itu kan perebutan antara ibadah atau yang diyakini dari umat Kristen itu, ini itu punyanya udah dicatat sama Tuhan, kalau ini punyanya umat Israel, gitu kan. Nah, cuma kan kayak gitu akhirnya kan merembet kemana-mana Pak. Iya kan. Nah, jadi begini tentang Israel dan Palestina itu sebenarnya kalau Mas Yesaya tahu itu umat beragama di sana Yudaism dengan umat Islam itu nggak pernah ada masalah. Umat Islam di sana juga hidup berdampingan damai dengan gereja di sana, dengan umat Kristen di sana. Jadi di sana umat beragama loh ya. Umat beragama itu antara Yudaism, Kristen dan Islam ini rukun di sana. Yang bikin geger itu adalah Zionis. Zionis itu uang politik. Ya, jadi nanti kalau mau lihat di YouTube itu gampang. Kerukunan beragama antara Islam dan Judaism di Israel. Oh, itu keluar banyak. Saya masih nyimpen video-videonya itu. Bagaimana orang Kristen di sana teriak-teriak bahwa kami ini juga dianiaya oleh Zionis. Kami dengan umat Islam nggak ada masalah. Ya. Nah, kami dengan umat Islam tidak ada masalah. Itu yang ngomong orang Kristen. Tahunya gimana? Ya memang nggak pakai kerudung. Jadi wajahnya ya pada agak bule-bule Arab itu. Dia teriak-teriak, kami ini nggak ada masalah dengan orang Yahudi. Kami tidak ada juga masalah dengan umat Islam. Nah, Zionis ini yang duitnya banyak, yang memframing di dalam mass media. Nah, nanti Mas Yesaya akan tahu sejarah ketika Islam berkuasa di sana. Itu orang Kristen lebih seneng dikuasai umat Islam daripada dikuasai oleh Israel Zionis. Waduh, umat Kristen di sana itu rumah sakitnya juga dibom sama Zionis. Ya, makanya kerukunan umat beragama ini perlu kita lestarikan di sini. Jangan sampai mau dibentur-benturkan. Kalau mau dibenturkan nanti yang untung siapa? Yang mau menguasai tambang itu Zionis. Gitu loh. Yang mau ngerebut itu Zionis. Banyak itu nantinya. Dan bisa diperlihatkan bahwa kemarin ketika pelepasan sandera yang orang Israel itu, tentara-tentaranya itu yang ditahan oleh orang Palestina dilepaskan utuh, mereka ketawa-ketawa. Dan mereka mengaku bahwa mujahid-mujahid Islam itu menyelamatkan sandera itu diselamatkan dari bom. Mereka ngaku sendiri. Jadi ketika umat Islam itu menahan tentara IDF Israel itu sampai dilindungi, dikasih makan yang bagus, dan ketika ada bom mereka diselamatkan, dilindungi, tidak dianiaya. Karena dalam Islam tidak boleh tahanan itu disiksa, itu nggak boleh. Tahanan itu nggak boleh disiksa. Dalam Islam begitu. Dalam Islam ini diajarkan, karena Anda mau masuk Islam, saya kasih tahu. Kalau ada namanya teroris itu salah. Ya. Karena apa? Ajarannya Nabi Muhammad SAW itu kalau namanya perang, kalian tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan nggak boleh, rumah ibadah nggak boleh diganggu. Orang kalau sudah masuk rumah ibadah itu tidak boleh diganggu. Ya. Jadi orang Kristen misalkan perang dengan Islam misalnya, perang, kalau umat Kristen itu sudah masuk rumah ibadah itu sudah nggak boleh diganggu. Ngerti? Pendeta-pendeta, pastor itu nggak boleh diganggu dalam perang itu. Itu aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang sampai ngebom gereja, itu bukan ajaran Islam. Itu dikutuk oleh umat Islam. Karena itu tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksud saya itu. Nah, ngerti ya? Jadi harus ngerti, ini fitnah, ini orang yang tidak tahu Islam, yang fitnah yang mana harus dengan data dan tahu ajaran Islam itu seperti apa.
Nggak boleh ada wanita dibunuh, nggak boleh, nggak boleh. Wanita, anak-anak, bahkan meruntuhkan bangunan, memotong pohon karena perang, kemudian pohon-pohon dirusak, air diracun, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu tidak mengikuti ajaran Islam, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu ya. Ya, itu. Ya. Termasuk salah satu bentuk ajaran kasih dari Nabi Muhammad itu perintah untuk memuliakan tetangga, untuk memuliakan tamu, untuk berkata yang baik atau diam. Gini bunyinya, sedikit lagi. Tadi Al-Quran sudah, ya. Sekarang hadis sedikit lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengharapkan surga nanti, wal yaumil akhir, dan hari pembalasan, fal yukrim doifahu, maka haruslah dia memuliakan tamunya. Itu bukan, kalau umat Islam itu memuliakan tamu bukan sekedar karpe dewe, tapi karena diperintah, diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, tahu tentang surga neraka, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini dari lisannya Nabi Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa umatku yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang bagus atau diem. Ya, jadi perintahnya itu, setiap kita berbicara bagus itu dapat pahala karena ucapan bagus itu, dan pahala karena mengikuti Nabi Muhammad. Jadi pahalanya umat Islam itu banyak, numpuk terus. Nah, setiap kali kita tahu itu, kita lakukan yang baik. Tidak boleh, makanya kita nggak boleh miso, nggak boleh mencela, nggak boleh ngerasani. Itu semuanya ada tuntunan Nabi Muhammad, itu tulisannya jelas. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, oke. Baik pemirsa, kita akan segera prosesi pensyahadatan. Ini bukti bahwa pensyahadatan ini bukan paksaan, karena Mas Yesaya Niko Purbo, ya. Namanya, tulisannya One tapi Wan bacanya. Ini disaksikan oleh Ibunda Bu Erni yang masih Kristiani. Jadi ini bukan paksaan, beliaunya ada di sini ya. Jangan terus itu bujuk-bujukan, itu bukan. Kemudian juga disaksikan oleh sepupunya Mas siapa? Mas Adi juga Kristiani. Ini bukti bahwa tidak ada paksaan dan kita rukun-rukun saja. Oke, jabatan tangan. Pemirsa, mari kita aminkan bersama pensyahadatan dari Mas Yesaya Diko Purbo. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya tanya, Mas Yesaya sekarang agamanya apa? Islam. Oke, saya. Baik, mari kita doakan bersama supaya menjadi Islam yang istiqomah, konsisten ya. Kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pencipta alam semesta,
saksikanlah pada malam hari ini seorang hambamu Mas Yesaya kembali kepadamu menjadi seorang muslim. Ya Allah, terimalah tobatnya, terimalah kembalinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Mas Yesaya ini hambamu yang bertakwa, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar pula di mata kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah pula di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya yang hadir dan pemirsa hamba keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu dan keturunan kami yang soleh dan solehah, yang senantiasa mengikuti wasiat Bapak Ibrahim, Bapak para nabi, agar kami tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah, dalam keadaan muslim ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Allah, pertolongan itu senantiasa kami harapkan hanya darimu ya Allah. Berikanlah kami segala sesuatunya itu lancar, dan kalau ada kesulitan, pertolonganmu lah ya Allah yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita tutup, masih ada yang masih mau ditanyakan? 1, 2. Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang keislaman atau tentang kekristenan, barangkali saya bisa. Boleh? Boleh. Mari. Mic-nya dikasihkan ke Ibu. Iya, selamat malam. Baik, Ibu. Semuanya. Bu Erni ya? Iya. Oke. Nama saya Bu Erni. Saya orang tua dari Yesaya Waniko. Maaf banget ya. Saya ingin menanyakan apakah benar, saya kan nggak tahu ya, Muslim, orang Muslim itu mengucapkan, misalkan mengucapkan selamat hari raya, hari Natal ya, itu tidak boleh atau haram? Ya. Itu aja. Oke. Jadi begini Ibu, ada 2 pendapat. Iya. Lebih banyak pendapat yang mengatakan ucapan Natal itu karena berhubungan dengan kelahiran sosok yang oleh umat Kristen dianggap Tuhan, maka itu mengkhawatirkan bahwa kami menjadi seorang yang musyrik. Ya, jadi begini, saya agak mundur sedikit. Menurut Yudaism, menurut para Yahudi, Islam ini agama yang tidak musyrik karena menyembah satu Tuhan. Agama Yahudi atau Yudaism itu menganggap bahwa Kristen itu musyrik karena menuhankan sosok manusia. Itu Yudaism ya Bu ya. Islam sama melihatnya. Maka kalau ucapan yang lain tidak bermasalah. Tetapi karena ini ucapan ini Natal itu adalah berhubungan sosok yang dituhankan, maka kami menghindari kata-kata itu karena itu riskan. Ya, kalau selamat tahun baru enggak apa-apa. Kalau selamat ulang tahun enggak apa-apa. Tapi yang satu itu riskan. Nah, makanya umat Islam menghindari sesuatu yang riskan. Mengucapkan ulang tahun. Nah, ini begini contohnya. Kami kalau pergi itu biasanya bawa oleh-oleh. Iya. Kita berikan ke tetangga kita. Ini juga Kristen, orang Chinese di sebelah saya. Itu orang Kristen, itu juga kita kasih. Dia kalau oleh-oleh juga datang ke sini. Pak Aziz, Bu Aziz, ini tutup. Ya. Kerukunan dalam
bertetangga. Tetapi ketika sudah campur ke arah akidah, itu nggak boleh. Justru kami menghormati umat Kristiani pun tidak perlu mengucapkan selamat hari raya kalau itu nanti menyangkut dengan akidah, keyakinan. Kami juga tidak mengucapkan itu karena apa? Riskan, menganggap atau mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, menurut kami sebenarnya dalam ilmu kristologi menganggap Yesus Kristus Tuhan itu sudah salah. Karena arti Kristus itu nabi, Bu. Yesus Kristus itu artinya Nabi Yesus. Nah, kalau itu jadi Tuhan Yesus itu sudah salah. Gitu loh. Makanya kita sering menyadarkan sesama, ini urusannya dengan surga dan neraka. Dalam perjanjian lama, kalau ibu juga seorang pembaca perjanjian lama, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yahweh Wafhe itu sangat pencemburu. Dia tidak mau diduakan, sangat pencemburu. Maka ini dari sisi keilmuan kristologi, supaya Mas dan Ibu tidak tersinggung, kami menganggap bahwa ajaran monoteis dari Yudaisme itu dibelokkan oleh Paulus. Dibolehkan oleh Paulus, kemudian Nabi Muhammad datang itu meluruskan lagi seperti akidahnya sama-sama Yudaisme, bahwa Tuhan itu tidak mau diduakan, Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, mungkin kalau ibu tahu di Ulangan atau Kejadian itu ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Ada itu di Kejadian 19:23 atau sebaliknya itu ya. Nanti diketik aja di Google, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nanti keluar dari perjanjian lama itu di mana itu. Jadi kami sangat tidak berani mengucapkan selamat Natal karena apa? Itu sama dengan mengakui bahwa kelahiran Tuhan dari itu. Gitu. Tapi kalau kerukunan antar tetangga sebaiknya begitu. Kami tidak memaksakan supaya umat Kristen masuk ke masjid. Islam. Jangan. Juga sama. Jangan umat Islam itu masuk ke gereja. Itu kita hormati sendiri-sendiri. Bahkan dalam perang itu adalah rumah suci yang tidak boleh dijamah. Gitu loh. Kita menghormati seperti itu. Nah, itu yang kita harus menjaga. Tapi dalam amalia sehari-hari, Mas Niko panggilnya ya. Mas Niko ini harus sangat hormat kepada orang tua. Harus lebih, karena di dalam Islam itu detail cara berbakti kepada orang tua itu. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika orang tua menyuruh menyembah kepada selain Allah, itu sudah hak prerogatif Allah. Nggak boleh. Yang lain, kamu dikandung 9 bulan, kamu disusuin, dikasih pakaian, di sekolah, semuanya, bahkan nyawamu seakan-akan harus kamu serahkan kepada orang tuamu. Harus berbaktinya seperti itu. Tetapi ketika urusan menuhankan selain Sang Pencipta alam semesta, itu hakku. Kamu nggak boleh lagi nurut kepada orang tua kalau disuruh menyembah kepada selain aku. Nah, gitu loh. Jadi bisa dibedakan ya Bu ya. Baik, ada lagi? Mungkin Mas Adi. Baik, cukup nggih? Mohon maaf, Pak Ustaz, masalah kenapa? yang agak riskan sekarang sehari-hari masalah makannya untuk gini. Kalau masalah babi gimana? Terakhir makan ikan babi kapan? Udah lama. Iya. Jadi begini, babi itu diharamkan, tidak diperbolehkan itu bukan hanya saat Nabi Muhammad. Sebelum Yesus Kristus alaihissalam. Jadi kami kalau nyebut Yesus Kristus itu Nabi Yesus, dan kami harus menyertai dengan salam baginya alaihissalam. Ya. Kita menyebut Musa alaihissalam. Seluruh umat Islam ketika nabi-nabi disebutkan, dia mengucapkan salam. Ya. Kepada Yesus Kristus alaihissalam itu juga beliau tidak makan babi karena beliau mengekalkan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu dihilangkan oleh Paulus, bukan oleh Yesus. Ya, nanti diboleh kalau dibacanya Paulus itu. Itulah ketika Paulus mengajarkan tidak sunat, terus hukum Taurat itu dibuang karena kita sudah iman kepada Kristus, nggak perlu lagi Taurat. Enggak.
Ya. Sejak Musa pun ketika ibu nanti baca bagi kami kitab sucinya orang Katolik itu bukan kitab suci kami, tetapi itu referensi. Bible juga referensi, tapi bukan kitab suci kami. Kalau yang cocok dengan Al-Quran mungkin ini masih asli, kalau sudah nggak cocok dengan Al-Quran ini karya manusia. Nah, kalau ibu lihat kitab sucinya umat Katolik itu dalam Makabe, keluarga Makabe, mungkin pernah dengar ya. Itu ibu lihat 1 Makabe 1, 2 Makabe 1, terus itu terlihat sekali bahwa babi itu sudah diharamkan sejak itu. Jadi bukan hanya umat Islam ya. Yesus pun juga begitu. Dan sebenarnya kitab sucinya umat Kristen, Bible itu ada juga perjanjian lama yang babi juga nggak boleh ya. Bahkan dalam perjanjian Bible yang baru, TB yang terakhir dimunculkan, itu babi sudah nggak boleh. Tahun 23 terbitan baru yang tahun 23 itu babi sudah nggak boleh. Tapi tahun 19 terbitan itu yang nggak boleh babi hutan, kalau babi ternak boleh. Ya, ini nanti mohon tadi ada saran dari Bapak tentang makanan. Nah, tentang makanan tadi yang diharamkan nanti Mas buka, yang tadi sudah saya suruh buka. Yang berapa tadi? 53 tadi loh ya. QS 5 spasi 3. Nanti di situ rinciannya gitu. Nah, termasuk ada di situ ada babi. Itu sudah nggak boleh. Ya. Nggak boleh karena itu bukan hanya dari Nabi Muhammad, tapi sejak Musa pun pengikut Musa sudah tidak diperbolehkan. Ya. Nah, jadi nanti kalau nyun sewu, kalau satu rumah saling menghormati, kalau ada babinya ya Anda nggak usah makan, kalau sedang nggak ada babinya dimakan. Tapi kita tidak memaksakan ibu untuk tidak makan babi. Kalau ibu mau ngikuti hukum Taurat ya memang nggak boleh. Gitu ya. Itu Bapak. Okay. Oh, ini. Kasih. Nasrani sendiri juga nggak boleh karena Nasrani juga dikasih tahu kalau dulu tuh dipegang juga boleh. Besar, itu melempar orang kesurupan. Orang kesurupan itu di babi-babi. Itu. Makanya sebetulnya juga nggak boleh. Iya. Jadi banyak yang itu ajarannya Paulus, bukan ajarannya Yesus Kristus. Kami mencintai Yesus Kristus. Kami tahu ajarannya Yesus Kristus dalam Bible. Makanya kami tahu bahwa ajarannya Yesus Kristus itu dibelokkan oleh Paulus. Yang tangannya berlumur darah, salah satu rasul. Rasul 12 itu, Ibu tahu ya? Itu salah satunya namanya kalau nggak salah Stefanus, itu mati di bawah kakinya Paulus. Ibu cari aja di Google, kematian Rasul Stefanus. Nanti di situ dimasukkan dalam Bible, itu di situ waktu itu masih namanya masih Saulus. Tapi dia mimpin pasukan untuk menangkapi, termasuk salah satunya Rasul Stefanus itu mati di bawah kakinya Saulus. Kami tahu tentang Yesus Kristus, kami mencintai beliau dan kami sangat menghormati. Dan dalam Al-Quran lebih mulia Yesus Kristus dalam Al-Quran dibandingkan dalam Bible. Karena banyak tindakan-tindakan Yesus Kristus itu yang tidak terpuji di dalam Bible. Yang kami ya nggak bisa apa-apa, cuman kami keberatan aja sebenarnya. Beliau dikatakan begini-begini, beliau ngembat keledai, beliau mengutuk pohon yang tidak bersalah, beliau berkata kasar kepada ibunya, kami keberatan. Tapi itu yang tertulis di Bible. Maka kami mengingatkan bahwa kami umat Islam mencintai, menghormati beliau Yesus Kristus alaihissalam. Jadi tidak ada kebencian kami terhadap Yesus Kristus, tidak ada kebencian kami kepada Kristiani, tidak ada. Kami hanya mengingatkan kalau sempat bahwa ini urusan surga dan neraka. Kalau orang sudah meninggal tidak akan bisa kembali untuk memperbaiki. Kalau ibu masih di sana, Mas Adi masih di sana, pelajarilah yang benar supaya besok tidak terjadi pertengkaran di akhirat di depan Tuhan nanti. Jangan sampai terjadi pertengkaran dan itu sudah gak bisa dikoreksi. Silakan, kami terbuka, kami akan mengatakan apa adanya. Ibu kapan-kapan mau tindak ke sini, kami welcome. Mas Adi mau ke sini, kami welcome. Dan tidak ada penistaan dari kami.
Ya, karena kami dilarang oleh Nabi Muhammad, tuntunan kami, panutan kami, kalian ngomong yang baik atau diam. Jadi kalau ada orang Islam ngomongnya kotor, mencaci, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad. Dia bukan orang yang tahu. Ya. Baik, mungkin segitu dulu, Bu. Iya. Baik, pemirsa, rasanya sudah cukup bincang-bincang kita kali ini. Alhamdulillah, prosesi pensyahadatan sudah berlangsung baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.